Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah yaqinan billah amanatan min indillah. La ilaha illallah huwa azizul jabbar. Yang saya muliakan dan sama-sama kita muliakan ini para keluarga Allah yang hadir di tengah-tengah kita, para penghafal Al-Quran, para tahfiz. Ini adalah salah satu keluarga Allah penghafal Al-Quran. Maka yang paling pertama saya sapa adalah keluarga Allah. Nabi bersabda, siapa yang memuliakan keluarga Allah, Allah akan muliakan dunia akhirat. Tapi siapa yang merendahkan penghafal Al-Quran, Allah akan hinakan dunia akhirat. Makanya para habis, para dinda-dinda saya penghafal Al-Quran, kalianlah keluarga Allah. Kalianlah yang bisa memberikan mahkota di hari kiamat kepada orang tua semua. Yang penting mampu menjaga Al-Quran. Yang penting berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Jadi bukan sekedar dihafal kontes ayatnya, tapi bagaimana bisa mengamalkan isi Al-Quran. Minta maaf Dedi, ya, mudah-mudahan Anda dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Amin. Yang saya muliakan para pejuang subuh yang hadir. Tidak ada di pejuang asar. Tidak ada di pejuang subuh, ya ada. Di Wantai juga sudah cabang pejuang subuh juga sudah ada hadir di Wantai. Alhamdulillah. Pengurus masjid apa tadi? Al-Mu'awwanah. Di mana tempatnya? Oh, inilah anunya, Ustaz. Dan seluruh orang tua kami yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, teristimewa keluarga besar almarhumah yang kita cintai, yang kita banggakan, almarhumah Haja Darmawati
Sonda binti binti Sonda Ince Sonda Parlan meninggalkan anak 8 orang, 4 putra 4 putri. Mudah-mudahan almarhumah senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah. Amin. Mohon maaf malam ini sebenarnya saya kurang sehat malam ini karena baru saya bisa beraktivitas. Makanya saya sampaikan mudah-mudahan saya sehat dan bisa hadir pada malam ini. Saya ini masih gemetar kaki Pak, mulai gemetar. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saya, kesehatan lahir batin untuk menyampaikan tausiah agama pada malam ini. Hanya karena ini kepercayaan amanah diberikan kepada saya berusaha hadir Pak. Apalagi beliau guru saya, saudara saya, sahabat saya dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan dunia akhirat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang mengatakan bahwa saya beda-beda tipis dengan Ustaz Maulana, saya serahkan kepada seluruh jamaah untuk menilai. Silahkan. Ya, mirip tapi tak sama. Kalau suaranya mungkin hampir sama, mukanya, modelnya beda-beda tipis. Ya, 11-12. Yang membedakan Ustaz Maulana dengan saya, 2, giginya dan goyanna. Tapi agak ganteng sedikit. Hanya tidak bisa goyang-goyang ini, Pak. Gemetar kakiku ini. Tidak bisa goyang-goyang. Jadi begini modelku, begini mah. Ini sudah mulai kalah ini. Baru 2 anakku sudah mulai kalah. 2 anakku tidak ada yang pakai jilbab. Kularang pakai jilbab. 2 anakku tidak ada pakai jilbab. Laki-laki semua. Ya, saya kami mama kursi. Sampai doli Kak. Mudah-mudahan ini bukan corona. Dibantai Pak, panas-panas ini corona dibantai. Kalau di Bulukumba panas politik, dibantai panas corona. Karena bupati juga kena, hampir seluruh kepala dinas kena. Nah, ini mengherankan ini Pak. Apa ya semua. Dia mau ngomong di situ, diam saja. Berdoa saja dek, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Saya sampaikan nak, jangan sombong ya. Tidak boleh takabur dek. Kenapa? Virus ini datangnya dari Allah. Yang bisa mengangkat virus ini adalah Allah. Manusia wajib berikhtiar. Manusia wajib berusaha. Tapi yang bisa mengangkat ujian penyakit ini adalah Allah. Manusia tidak ada kekuatannya. Manusia tidak punya daya. La haula. Sambungi. Bangkai-bangkai. Coba. La haula. Coba saya mau panggil dulu satu orang penghafal. Ya mau malam. Mal lagi. Begitu itu penghafal tawadu. Tidak mau ditanya itu apa aja, tidak mau sekali ditanya.
Tidak mau itu bilang berapa pala, tidak mau itu dah jawab. Apalagi mau dituju-tuju, tidak mau tampil. Coba siapa yang bisa baca itu deh. Juz 2. Kenapa udah rumput dia di sana? Apanya di sana? Luar biasa. Juz 2. Coba siapa yang bisa surah ayat berapa itu? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Coba sambungi dulu. Tabe. Coba tabu diri kita. Ini beda-beda tipis dengan ustaz. Tabe lanjut. Sama nama tanah. Bahasa orang Mabitarakani. Dari mana dek? Wajo Sengkang. Wih, boleh wajo. Asadia? Alumni Asadia. Oh, sama-sama dunia Asadia. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Oh alhamdulillah. Sendenya naik gitu kan kasih semoga. Pasti menyesali di sampingnya itu. Menyesal kok toh? Seandainya saya dapat tuh Pak Doko, dapat BLT, apa itu nak? Baru berapa menit, bukan detik ya, baru berapa detik mengaji sudah dimuliakan oleh Allah. Itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Tidak ada orang sengsara penghafal Al-Quran. Amin. Masih mau kita hampir nih amplop no ustaz kalau seru. Main-main makanya jangan main. Minta maaf, main-main. Ini saya mau hibur keluarga almarhumah ini, Pak. Baru muka hati ini, baru muka hati. Belum dimasuk intinya deh. Nah, turungi masongon. Kata Nabi, langsung masuk saja intinya, Pak ya. Ada 10 golongan tidak dimakan jasadnya oleh tanah kalau meninggal. Saya ulang. Ada 10 golongan jasadnya, tubuhnya, fisiknya tidak disentuh oleh tanah. Cacing tanah dan kalajengking malu dia makan jasadnya. Karena dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah 10 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara 10 golongan itu dimuliakan oleh Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan ada pujian subuh di situ. Mana suaranya pujian subuh? Allahu Akbar. Hadir. Takbir. Ulangi. Oh siapa gitu? Jangan ke orang mati nih Pak. Orang mati. Oh tidak apa-apa, siapa kita? Ayo dodongi.
Ulangi, siapa kita? Bapak Pujian Subuh, mana suaranya Pujian Subuh? Siapa kita? Mudah-mudahan kita termasuk 10 golongan itu, Pak. Takbir ki. Amin. Punna upa. Insyaallah semua yang hadir ini, amin. Kalau anak tadi depan sudah ada jaminan Pak yang penghafal Quran, sudah ada jaminan. Tapi kita belum tentu ada jaminan. Belum ada jaminan. Tapi kalau ini di depan mudah-mudahan sudah ada jaminan dari Nabi. Ada 10 golongan tidak dimakan kulitnya oleh tanah di alam barzah, di alam kubur. Salah satu di antaranya, yang pertama, jasadnya para nabi dan rasul tidak dimakan kulitnya oleh tanah. Berarti belum bagi masuk di situ toh? Karena tanah nabi. Banyak balik jamaah di dalam. Bisa dipanggil keluar. Tapi itu kursi masih banyak kosong. Daripada sisa di dalam tolong-tolong keluar. Rugi kalau tidak lihat mukanya Ustaz. Di luar itu banyak kursi kosong. Banyak ya. Supaya dilihat tidak ada kursi kosong, supaya banyak jamaah dilihat. Ya di luar kibu. Tambah kuat kayak ini cerah. Tadi komentar kayak ini langsung hilang. Berkah Al-Quran. Doakan adik. Ya. Masih ada jamaah? Bu, di luar ki boy. Jangan dipakai kalau nggak mau. Lanjut pada ceramahnya. Golongan yang pertama, jasadnya para nabi dan rasul tidak dimakan kulitnya oleh tanah di alam barzah karena dimuliakan oleh Allah dan dilindungi oleh Allah jasadnya. Berapa nabi deh? Berapa banyaknya? 5. 20. Woi. Ini apa guru kok? Dia itu apa guru tak usah kang asal dia tuh. Berapa nabi? Salah ibu. Masih salah kalau mengatakan nabi itu 25. Masih salah itu. Kalau rasul 25. Wajib diketahui dalam Al-Quran 25. Tapi kalau nabi, ratusan nabi. Nabi kecil dan nabi besar. Termasuk Luqman, surat Luqman diabadikan namanya dalam Al-Quran. Itu bagian daripada nabi kecil. Kalau rasul yang wajib diketahui dalam Al-Quran 25. Nabi pertama siapa? Nabi terakhir Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Nabi yang paling kaya siapa? Sulaiman. Nabi yang paling kuat Nabi Musa. Bayangkan kuatnya Nabi Musa. Satu kali memukul Nabi Musa, ratusan orang kafir meninggal. Hebatnya pukulannya Nabi Musa. Ini nih kapan pukulannya Nabi Musa? Pukulan karate campur doti. Apa? Tujuan subuh. Siapa kita? Tunggu dulu. Tidak perlu baik. Allah yang perasaanku. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nasir wa la hawla. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata. Hasbunallahu wa ni'mal.
Itu yang dibaca itu Pak, kalau lain perasaan. Ya, baru ingat sama Tuhan. Allah senantiasa menolong kita. Saya ulangi. Nabi yang paling kuat Nabi Musa. Nabi yang paling ganteng siapa? Pernah lihat wajahnya Nabi Yusuf? Tidak pernah coba lihat wajahku sedikit. Tapak lagi pinsang. Yang kedua, golongan yang kedua yang tidak dimakan kulitnya oleh tanah kalau meninggal di kuburan adalah jasadnya orang yang meninggal berperan fisabilillah di jalan Allah, membela agama Allah, mati syahid, tidak dimakan kulitnya oleh tanah. Siapa lagi? Tukang azan di masjid tidak dimakan kulitnya oleh tanah. Tukang azan. Adakah yang bagus suaranya di sini? Oh, Elena, sorry. Tidak mau berapa GLT? Ambilkan kau. Oh, tolong tuan rumah jagi susi budi. Ayo coba asal. Coba asal. Kita biasa ngapang. Ini mirip-mirip dengan Bilal. Ada kesan. Nak guna baca-baca. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا sudah terlalu panjang ceramahnya kalau asal terus. Yang penting dengar nama komplo ya. Alah sing dulu. Satu, saya itu pintar, maka karena saya juga pernah santri hampir 10 tahun hampir sama-sama dia dia Pak. Makanya saya tahu itu cule-culenya santri. Saya itu waktu di Sekang kalau habis digodong kirimanku dari orang tua, berdoa bagi satu asrama. Bukan saya mimpi doa temanku ji. Ya Allah, siapa sih mati besok? Kami semua di belakang. Ini. Tapi satu habis nih tadi satu alam satu cek ini satu iya teknisnya ini harus di situ standby di oke. Tukang azan kita di tukang azan deh paling panjang lehernya di hari kiamat tukang azan. Jadi beliau biar pendek lehernya.
Sama nama tadi, sama nama ta. Sama nama ta. Rizki, mega dali nanya. Iya. Kalau orang Bugis itu kalau banyak rezekinya ambot dali. Ambot dali asalnya itu. Iya. Kalau orang yang suka manja-manja ambot Indri. Kalau bengkelnya ambot tang. Kalau penjual emas Abu Intang. Kalau tidak lancar nasibnya Abu Saka. Wah, Abu Saka. Wah, penjual subuh Abu Saka. Jadi kalau malas salah subuh itu bertentangan namanya itu saka-saka. Minta maaf di, minta maaf. Kalau yang tidak pernah mati ambut tua. Minta maaf. Saya lanjut Pak. Tukang azan paling panjang lehernya di hari kiamat. Jangan gambarkan seperti tiang listrik giginya. Maksudnya paling tinggi derajatnya di hari kiamat tukang azan. Bilal, tukang azannya Nabi. Bilal belum meninggal sudah ada sandalnya di surga. Oh, Allahu Akbar. Bilal belum mati, Bilal tukang azannya Nabi. Sandalnya sudah ada di surga. Riwayat lain suara sandalnya sudah ada di surga. Ternyata Bilal karena berkahnya tukang azan tukang azannya Nabi. Mudah-mudahan insya Allah sebelum meninggal penjual subuh sandalnya sudah ada di surga. Amin. Amin. Mudah-mudahan semua. Amin. Semua benda yang dengarkan suara benda cair, benda padat, batu, pasir, air, ikan, bintang, semua yang dengarkan suara karena kita azan di masjid, maka semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah yang tukang azan di masjid tidak dimakan kulitnya oleh tanah di alam barzah. Amin. Takbir, Allahu Akbar. Maka yang tidak pernah azan di sini masuk lagi sebentar di masjid. Biar jelas suara sekalinya bangun Pak. Baru jam 2 nak kira jam 5. Nah, semangatnya jam 2 azan di masjid. Datang semua masyarakat, wih orang Sinting azan di masjid. Kenapa ada azan jam 2 tengah malam? Datang semua masyarakat, ada bawa parang, ada bawa kayu, ada bawa batu. Oh, orang Sinting masuk masjid. Datang semua masyarakat. Orang Sinting tukang azan di masjid jam 2. Nah, bilang itu tukang azan, kira-kira siapa yang Sinting? Siapa yang Sinting, kalian atau saya? Saya azan tepat waktu, tidak ada yang datang. Jam 2 saya azan, datang kau semua, inai Sinting. Siapa Sinting? Ulah semua mati kelak. Saya cukup sekian ceramah. Surah emang capek main. Belum sampai 10. Belum sampai 10. Di antaranya saya bilang tadi 10 di antaranya terserah saya mau mati maksudnya. Sudah Pak karena komentar kian banyak karena saya harus banyak istirahat Pak. Jadi besok malam masih ada agenda. Ini Pak banyak meninggal. Tuh jangan nasi ustaz kecaran. Hati-hati dibadi. Jadi makanya itu ustaz mudah-mudahan di belakang dimati ya. Karena siapa ngotas siapa? Jadi makanya saya itu dibantai digelar Toma Ustaz Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Tapi saya selesaikan dulu 10. Saya sebutkan saja Pak Di. Saya sebutkan saja poin-poinnya. Jadi ada berarti kami Di? Hah? 3 Mi. Tidak ada dengar ini cara mampu ya ini. Menghayal ini namanya. Coba para nabi berperang di jalan Allah. Tukang azan 3 Mi. Baru tadi 1. Yang keempat
meninggal karena pahala mati syahid. Jadi tadi meninggal berperan di jalan itu betul-betul syahid namanya. Ada yang meninggal pahala mati syahid. Siapa itu meninggal karena kebakaran, meninggal karena sakit perut, meninggal karena tenggelam, meninggal karena sementara beribadah, pahala mati syahid tidak. Di mana meninggal? Di masjid sementara salah sunat meninggal. Itu luar biasa kematiannya Pak kalau meninggal di masjid salah sunat. Kenapa meninggal di masjid? Jatuh kipas, nah kena mati. Mati syahid namanya itu Pak. Hati-hati. Ada tuh meninggal gara-gara ludah, nah meninggal. Gara-gara ludah nah meninggal. Kenapa ini? Iya naludah itu penjual parang. Oh mati. Macai langsung mati. Ada tuh gara-gara cicak nah meninggal. Gara-gara cicak nah meninggal gara-gara cicak. Gara-gara cicak nah meninggal. Kenapa? Si tantangan di palapona. Nah tujuh mati. Ada tuh gara-gara main nah mati. Sementara ceramah nah meninggal. Mudah-mudahan saya tidak deh. Termasuk tidak dimakan kulitnya oleh tanah kalau meninggal. Siapakah itu? Penghafal Al-Quran. Oh, ya Allah. Ibu. Bu. Ada juga turunan tak penghafal? Ada. Penghafal ibu. Di mana menghafal? Palang-palang lagi. Dunia ini. Cocok jawabannya. Maksud saya di sini atau di mana? Di situ. Intinya di mana saja yang penting bisa jadi penghafal. Amin. Siapa lagi ada anak keturunannya penghafal? Alhamdulillah. Kita lah yang mendapatkan mahkota di hari kiamat itu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kalau tidak ada keturunan tak penghafal, carilah calon menantu. Silakan you pilih saja di situ. Mohon maaf ibu, tak seharga uang 1 miliar kalau kita punya keturunan penghafal 30 juz. Terus terang, tidak seharga mobil Alphard kalau penghafal Al-Quran. Mobil kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan, harta kita tinggalkan. Tapi kalau ada keturunan penghafal Al-Quran, menantu penghafal Al-Quran, itu yang bisa menarik ke surga. Itu yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Kosong. Dia tidak disuruh minum ya. Jadi kalau ada cari ki anakta di duta-dutai na penghafal Al-Quran na bagus mi agamanya, jangan mah kita nyakangi di mana kerja. Di jami itu rezekinya penghafal. Ada tuh temanku penghafal kodong. Pi cari calon pengantin, calon pendamping. Nah bilang itu yang pergi. Ini penghafal 30 ku bawa kaki, 30 juz bawa kaki. Apa nak bilang? Apa nak makan Al-Quran nak makan? Bila yang ngasih bila tolong tamat di narakan nih. Jangan begitu. Doakan kalau bilang begitu kie. Ini keluarga Allah ibu. Muliakan ibu di. Muliakan penghafal Al-Quran. Kebetulan saya di Bantai, termasuk pengasuh pondok pesantren cabang Sekan As'adiyah Kaluling Kabupaten Bantai. Termasuk beliau ini pimpinannya. Dari As'adiyah ada mana? Ada Ustaz. Dan hadir ya. Salam sama beliau. Ya. Karena ini termasuk alumni As'adiyah. Sekanya pernah lama di Jawa, baru asli Bulukumban.
Nah, alhamdulillah bersyukur kita jauh-jauh ada di sini kasih masuk di situ. Yang penting mengerti Ki. Mau gratis, sudah ada gratis sekarang. Betul kayak gue. Masa dibayar penghafal Al-Quran menunggak 10 bulan? Di mana? Kursus komputer tidak pernah menunggak. Kalau mangana dipanggil rangan di mana? Kalau kursus Inggris komputer sebagainya. Sedangkan membayar di penghafal Quran, menghafal di pesantren menunggak 3 bulan. Nauzubillah summa nauzubillahi min salik. Apa tuh gini? Bilang Ki, salah gaya nanti. Ulangi. Ulangi. Sudah. Daripada nak kasih masih di Facebook aku salah gaya. Ada mamanya di belakang istri aku bawa. Saya kira cukup sekian dari dapur aja mau. Sudah nih Pak mohon maaf Ki. Kalau aku tambahin pinsam mama. Lari semua kodikuan deh. Minta maaf Ustaz, saya minta maaf. Sudah cukup. Jadi intinya satu, mudah-mudahan almarhumah senantiasa dosanya diampuni, ditempatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga yang ditinggalkan, suami yang ditinggalkan, anaknya yang ditinggalkan, mudah-mudahan bisa ikhlas, bisa ridho atas berpulangnya ke rahmatullah ibunda hajah yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kepada anaknya 8 orang yang ditinggalkan, 4 putra 4 putri, mudah-mudahan semua menjadi anak soleh salihah. Karena kata Nabi, "Ita mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin." Apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Ingat, yang terputus amalnya bukan pahalanya Pak. Tolong dari garis bawahi. Yang terputus amalnya bukan pahalanya. Seandainya pahalanya terputus, tak usah dibacakan Al-Quran, tak usah dihatamkan 30 juz, tak usah ditahlilkan, tak usah didoakan kalau salat jenazah. Seandainya pahalanya terputus. Karena ada yang mengatakan bahwa tidak sampai pahalanya kalau dibacakan Al-Quran kepada orang yang mati, tidak sampai kalau dibacakan surah Al-Fatihah. Ku bilang sembarang tuh na pusing ini ya. Bukan urusanmu itu sampai atau tidak, urusan Allah dengan kita. Betul? Saya dibantai Pak. Saya bilang kalau mudah-mudahan tidak ada jadi bulukumah begitu. Dibantai banyak. Tidak percaya itu kalau dibacakan surah Al-Fatihah orang mati. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Sedikit di sana. Saya bilang kalau tidak percaya, tidak sampai atau tidak, mati maka nanti baca surah Al-Fatihah. Nakadai nang bantu kamu ke jalur. Nakadai nalit tu, mati maka baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya kan? Kecuali 3 tidak terputus pahalanya. Amalnya yang ditinggalkan ada 3 amalan terus mengalir pahalanya. 1, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah, membangun masjid sedekah jariyah, membuka pesantren, membuka lembaga tapis, itu sedekah jariyah. Betul? Betul? Bikin jalanan umum, ada lokasi tak kasih untuk jalanan umum, mengalir terus pahalanya. Mewakafkan Al-Quran, tapi mana anaknya almarhumah, suaminya, tapi kita pun, tapi duduk di situ di situ duduk. Tapi kalau bisa wakafkan Al-Quran almarhumah, dekat penghafal Al-Quran, wakafkan Al-Quran ke sana atas nama almarhumah Haji. Maka Al-Quran yang dipakai menghafal oleh anak-anak kita, para penghafal, maka mengalir terus pahalanya untuk almarhumah. Tapi kita hanya dulu gurunya Al-Quran apa nak pakai,
Karena biar dikasih kalau Al-Quran biasa tidak pakai ji. Jadi kalau bisa tanya dulu Al-Quran apa nak pakai, karena banyak sekarang Pak mushaf hafalan. Karena tidak semua penghafal sembarang nak pakai Al-Quran kan cocok nak? Cocok. Jadi tapi puang wakafkan Al-Quran di masjid, pakam Al-Quran di lembaga tapis, di pondok pesantren dan sebagainya. Insya Allah selama itu Al-Quran dibaca mengalir terus pahalanya. Sedekah jariyah. Yang kedua, mengalir terus pahalanya. Au ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu Al-Quran, apalagi ilmu agama. Yang ketiga, au waladin sholih yad'ulah, anak yang soleh soleha yang mendoakan orang tuanya. Ingat Ustaz, tidak ada anakku saya sama doakan kalau mati ya. Makanya itu Nabi mengatakan waladi bukan ibnun. Beda maknanya antara ibnun dengan waladun. Kalau ibnun harus anak kandung, makanya itu binti harus anak kandung Pak. Tapi kalau waladun biar bukan anak kandung, kemenakan, anak pengaji, anak sekolata, jadi anak soleh gara-gara kita, maka insya Allah kalau dia berdoa gara-gara kita, dia jadi anak soleh saleha, maka tetap kita dapatkan pahala. Jadi tidak mesti anak kandung. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.